Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Walahumna wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Terutama nikmat beribadah di bulan yang sangat suci ini, yaitu di bulan Ramadan. Serta salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan kita selaku umatnya. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita semua akan diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sedang berada di bulan yang sangat suci ini. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang emas. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh rahmat. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Maka dari itu, waktu inilah adalah waktu yang tepat untuk kita. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meningkatkan kualitas ibadah kita. Lantas, apakah kita semua sudah melaksanakannya? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selain kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diwajibkan untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Terutama nikmat beribadah di bulan suci ini. Atau nikmat berjumpa kembali dengan bulan yang sangat suci ini, yaitu bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Karena bisa kita lihat, teman kita, sahabat kita, atau mungkin keluarga kita yang tidak berjumpa lagi pada bulan Ramadan tahun ini. Maka dari itu, mari kita tingkatkan ibadah kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan yang sangat suci ini. Ini khususnya untuk diri saya sendiri dan juga umumnya untuk para jamaah. Yang pertama ada niat. Ya, niat dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap ibadah yang kita lakukan, sebaiknya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya niat ialah niat ibadah kepada Allah. Bisa kita lihat
bulan Ramadan ini orang-orang pada berpuasa. Jangan sampai kita niat berpuasa hanya melihat kepada teman-teman kita, tangga-tangga kita, atau mungkin keluarga kita sendiri yang kita lihat. Coba kita perbaiki sedikit bahwasannya ibadah yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung kita sekarang berada di bulan Ramadan, insya Allah pahala yang kita raih semakin besar jika kita diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil saja, ketika kita melakukan aktivitas, pergi sekolah, pergi bekerja, untuk ibu-ibu memasak makanan untuk buka nanti. Jika aktivitas ini diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ganjaran pahala yang akan para jamaah dapatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan poin kedua, memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Bahkan dia bersedekah di saat dia sedang berada dalam kesulitan, terhimpit ekonomi. Dalam sebuah cerita diceritakan ada seorang fakir miskin. Dia kelaparan dan dia mengunjungi Rasulullah. Tetapi pada saat itu Rasulullah tidak memiliki apapun, yang hanya memiliki beberapa butir kurma. Lantas Rasulullah SAW memberikan apa yang dia punya, yaitu beberapa butir kurma. Bisa kita lihat dari kejadian itu bahwasannya sedekah di bulan Ramadan itu adalah suatu amalan yang sangat-sangat baik dan berpahala yang besar. Pada umumnya orang-orang bersedekah itu melalui harta atau bahkan tenaga. Tetapi jika kita tidak mempunyai keduanya, kita bisa dengan bersedekah senyum. Insya Allah senyum yang tulus kita berikan kepada sesama umat muslim, insya Allah berpahala yang besar. Itu akan membuat sesama umat muslim bahagia, insya Allah. Poin yang ketiga, memanfaatkan waktu zikir dan berdoa. Ya, zikir adalah salah satu ibadah ringan yang berpahala cukup besar. Bahkan bisa berpahala besar jika kita lakukan dengan konsisten dan juga rutinnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Di bulan Ramadan ini, hati dan jiwa kita lebih khusyuk dalam berzikir, dalam mengingat nama Allah. Biasanya orang-orang berzikir mengucap tasbih. Biasanya orang-orang mengucap tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja. Bisa kita menunggu sholat, menunggu berbuka, bahkan menunggu lampu merah sekalipun. Insya Allah itu akan berpahala. Poin keempat, itikaf.
Itikaf merupakan ibadah sunnah yang kita lakukan berdiam diri di masjid. Lantas, hanya berdiam diri saja? Tentu tidak. Kita melakukan berbagai macam ibadah sunnah di masjid. Seperti melakukan salat sunnah, membaca Al-Quran, meningkatkan hafalan kita. Bahkan kita bisa mengajak kerabat kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita untuk beritikaf. Dan kita bisa ngopi, ngobrol perkara iman dalam masjid tersebut dengan para jemaah itikaf lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf biasanya di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Biasanya untuk mencari malam Lailatul Qadar juga. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat emas. Bulan yang sangat tepat untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, jika bukan bulan Ramadan, mau bulan apa lagi kita sangat dekat dengan Allah? Bisa tanyakan pada hati para jamaah. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima segala bentuk ibadah kita di bulan suci ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.